Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa pada hari ke-27 ini semangat dalam menunaikan ibadah saum Ramadan dengan mencapai maghfirah dan ampunannya Allah, yaitu menuju malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ke-27 ini, al-Fatihillah, tema kita kali ini adalah min husni islamil mar'i. Apa itu? Baiklah, kita simak bersama-sama. Yaitu ketika bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam berbuat. Salah satu ciri kehati-hatian dalam berbuat adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, tanda kebaikan seseorang adalah ketika ia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Banyak ya perkara yang tidak berguna yang akhirnya ketika seseorang mengerjakan perkara yang tidak berguna ini, akhirnya menjadikan dia lalai kepada bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Contohnya misalkan menonton film Korea seharian, sampai lalai mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, atau hal-hal yang lain, misalkan ghibah atau perbuatan-perbuatan yang melenakan. Nah, di sini kita diperintahkan dalam sabda Rasul ini adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Hal ini dijelaskan dalam sabda beliau dalam hadis yang lain, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyaqul khair, yaitu berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Jelas di sini kita harus meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini dijelaskan di dalam hadis arba'in poin nomor 12. Faidahnya adalah yang pertama, Islam adalah mengajarkan berbagai banyak kebaikan. Nah, dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di dalam bukunya menulis bahwasanya seluruh kebaikan Islam ini terkumpul dalam 2 kalimat. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan kebaikan. Jadi jelas di sini berlaku adil adalah berada di dalam keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam
melaksanakan kehidupan ini. Nah, yang kedua adalah sikap seseorang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan yang tidak berkaitan dengan segala kepentingannya merupakan tanda bahwa keislamannya itu baik. Terus kemudian yang ketiga adalah faedah dari hadis ini adalah yang ketiga, orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak berguna baginya, maka kualitas keislamannya tidak baik. Dan hal ini nampak jelas pada sebagian besar manusia, di mana banyak didapati banyak orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Nah, karena tidak paham terhadap Islam, ada seorang anak yang menggugat ibunya, ada seorang anak yang berkata tidak baik kepada ibunya, ada seorang anak yang tidak berbakti kepada ibunya, atau dia berbuat zalim kepada suami atau istrinya. Nah, hal itu disebabkan karena tidak paham akan ilmu Islam. Hal ini menyebabkan lemahnya kualitas keimanan seorang tersebut. Nah, yang keempat, hendaklah seseorang itu mencari hal-hal yang dapat memperbaiki keislamannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, sehingga menjadikan hatinya tentram dan damai. Misalkan dia mencari untuk menuntut ilmu keislaman yang lebih banyak lagi, atau murojaah Al-Quran, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Atau dia berusaha menghindarkan diri dari apa yang tidak bermanfaat. Di sini dijelaskan di dalam faedah nomor 4 ini di surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada al-khair, yaitu kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi jelas di sini ada 4 faedah dari hadis yang dijelaskan tadi. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan di dalam surat Al-Imran 104 bahwasanya kita harus amar ma'ruf nahi dan mungkar yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Nah, jika berkaitan dengan urusan keluarga, kita hendaknya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, karena masih banyak perkara-perkara lain yang harus diprioritaskan. Misalkan anak kita, keluarga kita, terus kemudian lingkungan kita yang berkaitan dengan aktivitas kita. Nah, tentunya hal ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kita di sini harus senantiasa mawas diri dalam hidup dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menghindari ghibah,
menghindari perkara-perkara, misalkan ingin tahu urusan orang lain, itu hendaknya kita harus meninggalkan. Karena kita hidup di sini adalah hidup sementara, waktu akan terus bergulir dengan cepatnya. Umur kita bertambah senantiasa, amal apa yang kita kerjakan itu senantiasa meraih untuk kepada kebaikan. Nah, semoga kita semua bisa menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, dari situ dijelaskan bahwasanya Ramadan mengajarkan bahwasanya karakter Muslim adalah bertakwa, yaitu bertakwa adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak apa-apa karena takut terjadi apa-apa. Jadi meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, serta meninggalkan perkara yang mubah, sifatnya mubah yang bisa melalaikan, itu hendaknya dijauhkan. Apalagi perkara yang membahayakan dan diharapkan itu senantiasa untuk kita menjauh dari hal-hal tersebut. Dari hadis tadi bisa diambil pelajaran ibadah puasa itu adalah bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, melainkan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab berkata, puasa itu bukanlah dari makanan dan minuman saja, tapi dari menghindarkan dari dusta, perbuatan batil, permainan, dan dari sumpah yang dilarang. Sehingga dari bulan Ramadan ini kita bisa menjadikan insan yang bertakwa, insan yang bisa meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, kemudian menjadikan insan yang mampu meninggalkan perkara yang mubah serta yang dapat melalaikan. Yang kelima adalah menjadi insan yang sudah pasti meninggalkan segala perkara yang diharamkan dan membahayakan, sehingga termasuk sistem pengaturan yang ada di saat ini yang menyengsarakan umat, sehingga menimbulkan bahaya bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.